adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Hai adik-adik, di video kali ini Miss akan membagikan topik pembelajaran bagi kalian adik-adik yang duduk di bangku kelas 12. Jadi, kita akan membahas materi pertama di semester 1 untuk pelajaran biologi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, seperti judulnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Artinya, kita harus tahu dan paham betul apa itu arti dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertama sekali, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan substansi dalam atau di tubuh si makhluk hidup tersebut secara atau bersifat irreversibel. Artinya irreversibel adalah bahwa itu tidak akan dapat kembali lagi seperti semula. Contoh, pada tumbuhan, saat tumbuhan itu mengalami yang namanya pertumbuhan, dia akan bertambah tinggi tumbuhannya. Artinya si tumbuhan ini saat dia sudah mengalami yang namanya pertumbuhan bertambah tinggi, tidak mungkin si tumbuhannya bisa kembali memendek. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, kalau kita hubungkan ke manusia, pertumbuhan manusia, berarti adik-adik sekalian pasti sudah tahu ciri-ciri pertumbuhan pada manusia, yaitu dengan bertambah tingginya postur badan kita. Oke. Nah, di sini ada 4 fase pertumbuhan yang akan dijelaskan. Nah, dan tentunya ini boleh sekali kalian sambil menulis di notebook kalian ya adik-adik, agar nanti saat mungkin video ini sudah selesai, kalian boleh mengulanginya kembali. Kira-kira apa saja tadi proses di pertumbuhan tersebut. Nah, yang pertama ada yang namanya fase lag. Fase lag ini cenderung fase di mana pertumbuhan itu sedikit demi sedikit bertambah. Mungkin ada yang mengalami pertumbuhan dengan cepat, ada juga yang mengalami pertumbuhan yang lambat dan juga sedang. Nah, yang kedua itu fase logaritmik. Oke, fase logaritmik adalah pertumbuhan yang dimana di pertumbuhannya itu diawali dengan pertumbuhan yang lambat. Jadi dia pertama sekali pertumbuhannya itu cukup lambat. Mungkin di sini kita sering curiga, kenapa dengan tumbuhan ini, kenapa dia pertumbuhannya sangat lambat? Atau mungkin kita merasa kita gagal menanam tumbuhan tersebut. Padahal si tumbuhan tersebut sedang mengalami fase logaritmik, di mana pertumbuhannya itu memang di awal cukup lambat, lalu kemudian akan semakin meningkat, bahkan sangat cepat. Oke, yang ketiga ada fase linear. Nah, fase linear ini adalah tingkat kecepatannya itu mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Mungkin kalau dia di awal itu cukup lambat, dia akan lambat tapi selalu bertumbuh. Bukan berarti ada saat dia berhenti, tapi terus berlanjut. Nah, kemudian ada fase yang keempat yaitu fase stasioner, di mana ini fase akhir pertumbuhan dan ini fase pertumbuhannya sudah benar-benar lambat. Contoh, kita menanam sebuah tanaman. Nah, tanamannya sudah mencapai pertumbuhan yang cukup baik. Lalu dia setelah sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, nah disitulah dia nanti akan mengalami yang namanya fase stasioner. Jadi pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat lagi, jadi hanya tinggal bertambah sedikit. Contohnya untuk manusia, mungkin ini bisa kita samakan untuk fase stasioner itu di mana saat manusia sudah mengalami masa dewasa. Artinya kalau manusia saat sudah mengalami masa dewasa, tinggi badan itu bisa jadi sudah terhenti, bahkan mungkin hanya tinggal bertambah sedikit. Oke, paham sampai di sini ya? Jika kalian punya pertanyaan berkaitan dengan 4 fase pertumbuhan ini, kalian boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar.
Oke, sekarang kita lanjut. Oke adik-adik, setelah kita tahu betul apa itu pertumbuhan, bagaimana fasenya, sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu tentang perkembangan si tumbuhan tadi. Nah, perkembangan, perlu kita ketahui bahwa perkembangan tumbuhan di sini juga itu bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, saat si tumbuhan itu mengalami perkembangan, mungkin ini bisa jadi adalah tanda-tanda dia akan berbunga. Seperti yang kita tahu, tumbuhan jika sudah mengeluarkan bunga, artinya bisa jadi dia sebentar lagi akan mengalami reproduksi. Oke, nah untuk mengalami reproduksi ini atau berkembang menjadi buah atau biji, ya, di sana tentunya ada banyak hal yang mempengaruhi si tumbuhan tersebut. Bagaimana dia bisa berkembang atau bagaimana dia bisa mencapai tingkat reproduksinya dengan baik. Oke, pembelajaran kita belum sampai di sana saja ya. Nah, perlu kita tahu juga apa yang menjadi faktor terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti manusia bisa berkembang, itu pastinya ada berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor dari dalam atau yang disebut dengan faktor internal maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Jadi tumbuhan juga mengalami hal demikian adik-adik. Nah, di sini misalkan bagikan beberapa contoh faktor internal dan eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adik-adik, sekarang Miss akan jelaskan faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, jadi faktor internal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya faktor intraseluler atau berdasarkan gen. Nah, yang kedua ada faktor interseluler, yaitu berdasarkan pemberian hormon pada tumbuhan tersebut. Nah, contoh dari faktor intraseluler atau gen di sini sebenarnya sudah cukup gampang. Berarti adanya perkawinan atau persilangan tumbuhan tersebut dengan sesama gennya. Contoh, untuk menghasilkan tumbuhan yang manis, artinya maksudnya buah yang memiliki rasa yang manis. Artinya yang kita tanam tentunya harus yang pada dasarnya benar-benar sudah memiliki rasa yang manis. Jadi nanti hasil dari tumbuhan tersebut pun akan menghasilkan tumbuhan yang buahnya manis. Karena akan sangat-sangat tidak mungkin jika kita itu menanam mangga yang rasanya sangat-sangat asam. Ternyata setelah dia bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah rasanya manis. Itu benar-benar tidak mungkin karena di sana akan ada faktor gen yang akan bekerja. Kecuali mungkin adanya pemberian hormon seperti faktor interseluler tadi, dan sekarang akan kita bahas. Jadi benar Miss, mama saya pernah menanam salak yang dia benar-benar sangat asam, dan ternyata setelah panen salaknya benar-benar manis Miss. Oke, sekarang berarti kamu boleh tanya mama ada apa atau ada pemberian apa di salak yang mama tanam tadi. Nah, jadi disinilah hormon bekerja. Kalaupun mungkin kita tidak punya bibit yang unggul, tidak punya bibit yang benar-benar sangat bagus, kita bisa bantu agar si tumbuhan ini bisa menghasilkan buah yang bagus, yaitu dengan pemberian hormon. Nah, di sini ada beberapa hormon yang akan Miss bagikan. Ada hormon auksin, etilen, giberelin, asam absisat, sitokinin, asam traumalin, dan kalin. Mungkin ini masih baru kalian dengar, jadi ada baiknya saat Miss jelaskan nanti apa fungsinya dan untuk apa dia, boleh kalian tulis di notebook. Oke, hormon yang pertama akan Miss jelaskan yaitu hormon auksin. Nah, auksin ini sangat-sangat baik untuk
cabang akar dari si tumbuhan. Selain itu, auksin juga sangat bagus jika kita menanam tumbuhan tanpa menggunakan bakal biji. Paham tidak artinya? Contoh, di sini kita akan menanam semangka yang nantinya buahnya itu tidak punya biji. Pasti kalian pernah memakan semangka yang buahnya itu tidak ada biji di dalam kan? Nah, di sini berarti pada semangka tersebut ada penambahan hormon auksin. Oke, nah selanjutnya ada hormon etilen. Etilen sangat baik untuk sintesis buah dan juga perkembangan batangnya, dan kemudian berperan dalam proses pengguguran daun. Nah, jadi pengguguran daun ini juga cukup penting ya adik-adik, karena akan ada regenerasi dari si tumbuhannya, dan tentunya si etilen ini juga sangat baik dalam proses pematangan buah secara alami. Jadi pasti kalian pernah mendapatkan jeruk yang mungkin dia asam atau dia rasanya hambar. Bisa jadi jeruk tersebut tidak matang di pohonnya. Jadi saat kita mungkin membedakan dengan buah yang matang di pohon, itu pasti si buahnya akan jauh lebih fresh dan rasanya pun akan jauh lebih bagus dibandingkan dia dimatangkan secara buatan menggunakan karbit. Oke, paham sampai di sini ya? Kemudian sekarang kita masuk ke hormon gibberellin. Nah, ini juga masih sangat baik untuk pertumbuhan batang tumbuhannya. Selain untuk pertumbuhan batang, dia juga baik untuk perkecambahan biji. Contohnya, kita mungkin menanam tanaman dengan menggunakan biji. Kita menanam biji kangkung contohnya. Jadi saat si kangkungnya sudah mulai berkecambah, kita boleh memberikan hormon gibberellin di tumbuhan tersebut. Nah, jadi nanti dengan adanya pemberian gibberellin, tumbuhannya akan jauh lebih cepat berkecambah. Oke, sekarang kita masuk ke hormon keempat. Selanjutnya hormon asam absisat. Ini juga baik untuk sintesis daun, batang, dan juga akar, dan membantu proses menutupnya stomata. Kalian sudah tahu apa itu stomata? Nanti akan kita pelajari di topik tentang jaringan tumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke hormon berikutnya, ada hormon sitokinin. Ini berhubungan dengan merangsang perkecambahan juga, sama seperti si hormon gibberellin. Selain itu, sitokinin juga sebagai, kalau di manusia atau di kulit manusia, ini berhubungan sebagai anti-aging, berarti anti penuaan dini pada si tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada asam traumalin. Ini akan membantu tumbuhan jika dia mengalami luka. Jadi bukan hanya manusia dan hewan saja mengalami luka. Bisa jadi mungkin karena ada adik-adik yang mungkin tidak sengaja merusak kulit si tumbuhannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau sampai kulit tumbuhan itu terkelupas dan tidak ditutupi oleh tanah atau mungkin tidak segera kita perbaiki, tumbuhan tersebut bisa jadi akan mati. Nah, jadi ini si asam traumalin itu akan membantu untuk menyembuhkan, istilahnya menyembuhkan luka pada tumbuhan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan membentuk kalus atau membentuk kulit baru untuk menutupi kulit si tumbuhan yang terluka tadi. Oke, sekarang kita masuk ke hormon terakhir, yaitu hormon kalin. Ini adalah hormon yang berkaitan pada organ tumbuhan sih ya, baik itu pada daun, batang, akar, dan bunga. Dan kalin ini ada lagi bagiannya, ada jenis-jenis hormon kalin. Yang pertama ada filokalin, itu berhubungan pada
hormon daun. Kemudian ada kaulokalin berhubungan pada batangnya nanti. Kemudian ada rizokalin, rizo berarti itu rizoma, berarti berhubungan pada akar si tumbuhan. Dan yang terakhir ada antokalin, itu berhubungan pada bunga tumbuhan. Oke adik-adik, tidak terasa waktu kita sudah berlalu. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran ini, dan semoga setiap pembahasan yang disampaikan dalam video ini bisa berguna untuk pelajaran kalian, khususnya untuk pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, untuk itu, untuk tetap mendukung channel Miss agar kalian juga tidak ketinggalan video selanjutnya nanti, silakan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini agar semakin bersemangat untuk membagikan video pembelajaran untuk kalian yang akan berguna, apalagi di masa pandemi saat ini. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.